Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo saderengipun sareng-sareng kita pika majelis kula panjenengan dalu punika kanthi waosan basmalah ugi shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan kagem keberkahan majelis kula panjenengan saha gesang kula panjenengan sekeluarga mobilih wonten hajat panyuwunan dumateng Allah, mugi-mugi enggal dipun ijabah pramila monggo nyuwun dumateng Allah kanthi fadilah waosan suratul Fatihah ala hadin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi hajat kula panjenengan tansah dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah monggo tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah ingkang dalu menika taksih paring rahmat nikmat karunia dumateng kula panjenengan saengga saged bermuwajah wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat. Salawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha keluarga, kerabat, para sahabat lan tiyang ingkang nderek lampahipun ngantos benjing dumugi dinten kiamat. Lan mugi-mugi kula panjenengan benjing termasuk ingkang pikantuk syafaat insyaallah. Para jamaah ngimutaken monggo dalam setiap aktivitas ibadah termasuk majelis menika kita tata hati, perasaan, terutama niat supados niat kula panjenengan tansah ikhlas namung krana Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang diterima itu adalah ibadah yang sesuai dengan tuntunan baginda Nabi dan yang ikhlas dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita jaga supaya tidak ada niat-niat lain dalam aktivitas ibadah kita, murni karena Allah. Dan itu adanya di dalam hati. Nah, hati niku barang paling angel dicekel. Makanya dalam bahasa Arab itu namanya qalbun atau qulub. Atasipun napa, Pak? Mulat-malik. Nggih. Qalbun itu artinya berbolak-balik. Karenanya kita harus terus menjaga. Salah satu cara menjaganya adalah dengan bersama-sama saling mengingatkan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Nah, termasuk napa ingkang kula panjenengan tindakaken dalu punika dalam rangka menjaga supaya iman yang ada di dalam hati kita tetap bersemayam dengan kokoh, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendoakan. Nah, insyaallah dalu punika kita lanjutkan bab tentang fikih sholat. Karena kemarin terputus di bab zikir setelah sholat, daripada nanti digangi kalih minggu malih kesuwen ya disambung mawon riyin.
Ini sampai selesai, insyaallah malam hari ini selesai zikir setelah sholat. Baru pekan depan kita sambung bab yang lain. Ngaten nggih, setuju nggih? Nah, mboten setuju kalau tak langsung ngambil mendet kitab setunggal. Ya alhamdulillah. Bab tentang zikir-zikir setelah sholat. Kemarin yang pertama adalah istighfar, sampun kita bahas. Yang kedua adalah membaca ayat kursi, surah Al-Ikhlas, surah Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, kalih Qul a'udzu birabbin nas, yang fadilahnya begitu luar biasa. Yang diantaranya man qara'a ayatal kursi fi duburis salatil maktubati kana fi dhimmatillahi ila salatil ukhra. Siapa saja yang membaca ayat kursi tiap kali selesai sholat fardu, maka orang itu berada dalam lindungan Allah sampai pada sholat fardu setelahnya. Malah sing hadis selajengipun nomor 108 itu adalah man qara'a ayatal kursiyyi wa qul huwallahu ahadun dubura kulli salati maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut. Siapa saja yang membaca ayat kursi dan surah Al-Ikhlas setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang akan menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Jadi pahala dan fadilah yang begitu luar biasa ini mendorong kita untuk melakukan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Uqbah bin Amir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhku untuk membaca surah Muawwidzatain setiap selesai sholat. Nah, ini juga pesan baginda Nabi kepada Uqbah bin Amir. Tentunya supaya bacaan ayat kursi kita ini membawa fadilah, membawa faedah yang begitu luar biasa, tentunya kita harus memperhatikan bagaimana kita membacanya, termasuk menghafalnya, mengucapkan makharijul hurufnya, menjaga tajwidnya, karena ayat kursi ini ayat, jadi mengucapkannya harus sesuai kaidah tajwid dalam membaca Al-Quran. Banyak jebakan-jebakan dalam ayat kursi kalau kita tidak perhatian. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Sinatun kalimatnya. Kalau kita tidak perhatian, tidak hati-hati, sering terbaca menjadi sinatan. Sehingga tan ketemu wawu dibaca sinatau. Itu kalimatnya sinatun. Sinatun niku ngantuk. Gusti Allah niku mboten ngantuk. Bisa dibayangkan betapa bahayanya kalau Allah itu sampai ngantuk, ngatur alam semesta ini. Nah, disitulah luar biasanya. Sinatun ketemu wawu, membacanya adalah sinatu, panjang 2 harokat. Jadi itu di antara yang paling sering menjebak kita kalau tidak perhatian dengan kalimatnya. Ini contoh saja, makanya perlu dihafal dengan baik, dibaca dengan baik, kemudian kita amalkan. Fadilahnya begitu luar biasa. Berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah istighfar dengan berbagai penjelasan, kemudian membaca ayat kursi, Al-Ikhlas dan Muawwidzatain. Kalau di bab ini dituntunkannya membaca Al-Ikhlas dan Muawwidzatain-nya itu setelah ayat kursi. Tapi kebiasaan kita membacanya sebelum ayat kursi. Boleh enggak? Boleh, karena hadisnya kita baca itu pisah-pisah, tidak harus urut begitu. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami, sehingga kita dalam berwirid itu tahu, oh kenapa jadi urutannya begini ya. Karena memudahkan saja, sesuai dengan
kebiasaan yang ada di kita, tapi kita tahu ilmunya. Ternyata membaca Al-Ikhlas dan ayat kursi itu pahalanya begitu. Baginda Nabi berpesan jangan meninggalkan membaca surah Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas selesai sholat. Nah, ini menjadi panduan bagi kita. Yang ketiga jemaah yang dimuliakan oleh Allah adalah membaca tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 33 kali. Totalnya pinten? 99. Kemudian setelah itu disempurnakan hitungannya menjadi 100 dengan kalimat tahlil yang biasa kita baca. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalimat tahlilnya. Atau yang pendek, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada dasar hadisnya. Tidak perlu kemudian piye to maca tahlil kok gane yuhyi wa yumitu nih gitu. Enggak apa-apa. Ini dua-duanya ada dalil. Boleh dipakai dua-duanya. Tergantung situasi, kondisi. Kadang itu kan tergantung nek tiyang Jawi iki Pak. Mood orane kan ngoten nggih. Lek pas mood ngoten ya duwawa, lek maca lek pas boten mood sing pendek-pendek. Nah, tapi kita tahu semuanya ada dalilnya, semuanya boleh kita pakai, boleh kita lafadzkan dan biasakan, sehingga tidak perlu kemudian merasa aneh ketika ada orang lain yang memakai wirid yang agak pendek. Biasa mawon, jadi nggak usah ketika kita belajar begini itu terus ngilangin apa Pak nanti yang Jawi niku baper. Baper kok ora padha karo kancane. Nah, ternyata memang ada dasarnya, tidak sama. Ini menurut sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, siapa saja yang setiap selesai sholat membaca tasbih sebanyak 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali, jumlah seluruhnya 99 seperti Asmaul Husna, dan disempurnakan menjadi 100 dengan membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, zat yang maha esa dan tiada sekutu baginya kekuasaan dan pujian, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Maka menurut sahabat Abu Hurairah, maka dosa-dosanya akan diampuni meski dosa itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Pramila menika dibiasakan. Jadi kalau kita mau berzikir dengan tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 kali dan dicukupkan 100 kali dengan kalimat tahlil ini, maka itu mencukupi. Kalau mau lebih sempurna lagi, seperti kebiasaan kita selesai sholat, kita tambah dengan kalimat thayyibah tahlil sebanyak itu boleh berapa boleh, tapi usahakan ganjil. 33 kali lebih bagus, 100 kali ampuh gitu ya. Kalau Pak 100 ini mboten ganjil, hitungan dalam doa zikir itu biasanya itu 3 kali, 7 kali, 10 kali, atau 11 kali, 17, 21, 33, 40, terus 100. Nah, monggo
mau mana yang dipakai. Kalimat la ilaha illallah itu biasanya kita baca 33 kali. 10 bareng Pak, boleh, tidak apa-apa. Karena itu adalah zikir yang paling afdol. Makanya mesti biasanya diingatkan oleh imamnya, afdolul zikri, zikir yang paling afdol. Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka kemudian kalimatnya diulang-ulang, la ilaha illallah. Nah itu imam ini ku mboten namung ngabari, ngelingne. Afdhalul dzikri, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah. Itu zikir yang paling afdal. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa bacaan tasbih, tahmid dan takbirnya masing-masing 10 kali. Nah, ini ada hadisnya. Ini hadisnya riwayat Imam yang 5, disahihkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar. Masing-masing 10 kali. Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan bahwa Nabi SAW setiap selesai salat fardu membaca tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus ditambah dengan doa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tiada Tuhan selain Allah, Zat yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Baginya kekuasaan dan pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dia Maha mampu atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mampu mencegah apabila Engkau memberi, dan tidak ada yang akan mampu memberi kalau Engkau mencegahnya, dan tiada gunanya kekuasaan dan kekayaan di hadapan kekuasaan-Mu. Ini zikir yang agak panjang. Ini doanya bisa mulai dihafal, mulai dihafal doa tambahan dari kalimat tahlil la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Imam Muslim meriwayatkan hadis yang sama dari Ibnu Zubair. Setelah kalimat syai'in qadir terdapat tambahan kalimat la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'u wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud dina walau karihal kafirun. Di hadis yang lain diriwayatkan setelah membaca la ilaha illallah wahdah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, ditambah kalimat dengan la haula wala quwata illa billah, terus doa yang tadi dibaca. Artinya tiada daya dan upaya tanpa izinnya, tiada Tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Hanya baginya segala kenikmatan, keutamaan dan pujian yang terbaik. Tiada Tuhan selain Allah, hanya kepadanya memurnikan ibadah, meski orang-orang kafir membencinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sudah hafal dengan kalimat yang biasa kita baca, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu kita lazimkan. Sing doa-doa lintune niki nek kober mangke dihafale, nek mboten ndak apa-apa. Sudah cukup dengan yang biasa kita baca. Tetapi perlu diketahui bahwa ada bacaan-bacaan tambahan yang memungkinkan untuk kita lazimkan. Mulazamah. Mulazamahnya apa, Pak?
lazim itu namanya yang Indonesia lazim itu lumrah. Maksudnya mulazamah itu continue, terus dibiasakan, itu namanya mulazamah. Zikir yang baik itu walaupun sedikit tapi mulazamah, continue, terus menerus kita lakukan. Sebagaimana kita pernah belajar hadis bahwa Allah lebih mencintai amal yang sedikit tetapi dilakukan secara terus menerus dan rutin. Nah, itu lebih baik. Nah, makanya zikir-zikir selesai sholat ini monggo kita jaga, kita hafalkan. Nanti kalau perlu teks Arabnya dan terjemahnya monggo nanti bisa kita share di grup, mulai dari istighfar dan seterusnya. Nanti insya Allah coba kita buatkan tulisan-tulisannya. Kemudian yang keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum membaca zikir pada nomor 2 dan 3, zikir nomor 2 itu adalah membaca ayat kursi, dan yang ketiga adalah membaca tasbih tahmid tahlil, tasbih tahmid takbir tahlil. Maka di sholat subuh atau setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib ada doa yang dianjurkan untuk dibaca. Setelah membaca la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selain itu, sebelumnya atau sesudahnya membaca doa untuk keselamatan dari api neraka yang biasa kita baca, Allahumma ajirni minan nar. Kalau bersama-sama pripun bunyinya? Allahumma ajirna minan nar. Kalau untuk diri kita sendiri, ajirni minan nar. Kalau bersama-sama, ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Berapa kali jemaah? 7 kali. 7 kali, bukan 3 kali. 7 kali, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah berbisik kepadanya dari Muslim bin Haris bin Tamimi. Beliau berbisik kepadanya, jika engkau selesai sholat maghrib maka bacalah Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Dalam riwayat lain terdapat tambahan, sebelum engkau berbicara dengan orang lain. Jika setelah sholat maghrib engkau membaca doa itu dan malam harinya engkau meninggal dunia, maka akan ditetapkan tempatmu aman dari neraka. Dan jika engkau selesai sholat subuh, maka bacalah doa itu, karena jika pada hari itu juga engkau meninggal dunia, maka akan dicatat tempatmu aman atau terhindar dari neraka. Al-Haris berkata, Rasulullah SAW memberikan doa itu dengan berbisik, dan kami juga memberikan doa tersebut khusus untuk teman-teman kami saja. Jadi sing dikandani nggih tiang-tiang tertentu tok, doa rahasia. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Pak, biasanya namung ping 3, nggih mungkin ditambahi dhewe sing 4 nggih. Enggak apa-apa. Sebelum kita berbicara dengan orang lain. Jadi batasannya adalah itu.